Baik, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mencoba untuk sharing, untuk mengingat kembali, kemudian untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dengan sejawat dan rekan-rekan semua terhadap kasus-kasus yang terutama kasus-kasus yang sering kita temui. Pada siang ini saya akan membawakan update manajemen of knee pain. Jadi seperti kita ketahui bahwa sendi lutut itu merupakan sendi yang terbesar dalam tubuh. Terbesar, kemudian juga mempunyai beban yang lebih besar karena semua beban dan mobilitas dari tubuh itu bertumpu di sendi lutut. Kemudian nyeri kronik yang timbul akibat daripada gangguan sendi lutut ini mengakibatkan disabilitas tentunya, serta menurunkan quality of life bagi penderita. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern kita di sini. Karena secara umum selain mengganggu pasien juga tentunya akan mengganggu daripada produktivitas penderita itu sendiri. Nah, yang lebih penting lagi adalah nyeri lutut itu dapat mempengaruhi struktur yang lain, seperti sendi lutut, seperti sendi panggul, dan tulang belakang. Jadi kita ketahui bahwa tubuh kita itu ditopang oleh dua kaki, di mana di situ ada dua sendi lutut, sehingga apabila salah satu sendi mengalami problem, maka sendi yang satu lagi, kaki yang satu lagi, dia akan menopang beban yang disalurkan dari sebelahnya. Pada kondisi kronis, pasien dengan nyeri lutut di salah satu sisi, maka bagian sebelahnya akan melakukan kompensasi. Dalam kelamaan, kompensasi itu akan menimbulkan efek bagi struktur di sebelahnya, seperti panggul, tulang belakang, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang saya sering menemui bahwa kasus-kasus masuk dengan keluhan nyeri lutut, kemudian kita lakukan treatment, intervensi, kemudian nyeri lututnya membaik. Pas kontrol pasiennya akan, dok, sakit lutut saya berkurang, cuman sekarang kok jadi nyeri pinggang gitu. Jadi bukan berarti nyeri lutut pindah ke nyeri pinggang. Sebenarnya nyeri pinggang itu sudah ada karena kompensasi daripada nyeri lutut yang sudah lama. Cuman karena waktu itu nyeri lututnya lebih dominan, lebih nyeri, sehingga pasien tidak begitu merasakan keluhan nyeri pinggangnya. Setelah kita bisa mengatasi nyeri lututnya, maka nyeri pinggangnya akan timbul. Jadi makin lama pasien tersebut menderita nyeri kronik, maka kemungkinan struktur lain di sekitarnya akan lebih banyak terkena. Sehingga penting bagi kita untuk cepat melakukan treatment sehingga kerusakan di salah satu bagian tidak menjadi meluas ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini juga jadi concern kita. Penggunaan analgetik jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang paling sering itu pada saluran cerna, pencernaan, saluran cerna dan ginjal. Jadi saya sebagai anestesi kadang-kadang kita sering melakukan tindakan endoskopi. Pada pasien endoskopi tersebut karena ada problem di saluran cerna. Kadang-kadang sebelum melakukan tindakan pembiusan, saya anamnesa pasien, kenapa Pak? Ternyata rata-rata pasien tersebut dia mengkonsumsi obat-obat nyeri sudah 2, 3, 4, 5 tahun akibat keluhan, bisa nyeri lutut, nyeri pinggang, bahu, dan segala macam. Jadi memang jangka panjang efek terhadap organ lain ini akan menjadi concern kita pada pasien-pasien dengan nyeri kronik. Nah, interventional prosedur yang nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya merupakan modalitas baru untuk penanganan nyeri, terutama nyeri-nyeri yang sudah tidak terlalu respon dengan obat-obat medikamentosa, bahkan lebih banyak menimbulkan efek samping daripada pemberian obat-obatan tersebut. Oke, kita
mulai dari sebenarnya apa sih penyebab dari nyeri lutut tersebut. Penyebabnya bisa berbagai macam struktur. Intraartikular itu yang paling banyak diderita oleh pasien dengan keluhan nyeri lutut, terutama pasien-pasien yang geriatri, sudah tua. Tapi yang lain, otot dan tendon, struktur otot dan tendon di sekitar lutut itu juga penting, bisa menjadi pain generator atau sumber daripada keluhan nyeri lutut. Ligamen, lutut sendiri menjadi stabil itu karena ditopang oleh ligamen, terutama ada 4 ligamen, yaitu medial, lateral, dan ACL, PCL, anterior cruciate dan posterior cruciate. Nanti yang akan kita bahas semuanya. Kemudian bisa yang menjadi pain generator lagi, penyebab nyeri yang bisa menyebabkan nyeri lutut adalah bursa. Bursa itu merupakan bantalan antara dua bidang yang bergerak, misalnya antara otot dengan otot, atau otot dengan tulang, atau otot dengan ligamen, atau ligamen dengan ligamen. Pada kondisi overuse yang berlebihan, bursa ini bisa menjadi inflamasi sehingga bisa mengakibatkan sumber nyeri yang baru bagi penderita nyeri lutut. Jadi ini yang harus penting kita pahami dulu, bahwa tidak selalu pasien datang dengan nyeri lutut itu karena osteoartritis atau proses di intraartikular. Bisa saja proses-proses yang kita jabarkan tadi di atas. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, apakah nyeri lutut merupakan penyakit orang tua? Banyak diantara kalau misalnya ada pasien kemudian masih muda datang dengan keluhan nyeri lutut, kadang-kadang orang selalu beranggapan bahwa masih muda kok udah sakit lutut gitu. Ya, karena anggapan kita bahwa, asumsi kita bahwa sakit lutut adalah sakit orang tua. Pada pembahasan nanti kita akan jabarkan bahwa itu tidak benar, ya. Karena nyeri lutut itu bisa mengenai anak-anak dan remaja dengan keluhan-keluhannya, dengan kondisi-kondisi tersebut. Nanti akan kita bahas satu-satu. Juga bisa pada dewasa dan tentunya banyak terjadi pada orang tua. Baik. Sekarang yang pertama kita bahas pada anak-anak dan anak dewasa. Ada beberapa kasus yang cukup sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Salah satunya yaitu patellar subluxatio syndrome. Apa yang terjadi pada patellar subluxatio syndrome? Pada kondisi ini, patella mengalami subluxasi atau bergeser ke lateral, sehingga menimbulkan keluhan yang nyeri. Insidennya sering timbul pada anak perempuan dengan Q angle lebih dari 15%. Q angle, kalau gambar ini kita lihat di sebelah kanan, bahwa Q angle itu merupakan garis yang diambil dari anterior superior iliac spine sepanjang os femur, kemudian diambil sudut dengan garis lurus dari atas patella. Itu yang dikatakan Q angle. Artinya semakin besar anaknya dengan semakin bobot, kemungkinan untuk terjadinya subluxasi juga semakin tinggi. Biasanya pasien ada mengeluh bunyi pops atau bergeser daripada lututnya pada saat dia menggerakkan kaki, pada saat fleksi dan ekstensi. Pada pemeriksaan apprehension test, yaitu pemeriksaan apprehension test ini, yaitu si patelanya digeser ke lateral, kemudian kaki dilakukan dari fleksi, kita ekstensi. Pada kondisi ini memicu nyeri pada si pasien atau pada si anak, sehingga kalau dia mengeluh nyeri, dia akan menolak, itu berarti tes apprehensionnya positif. Treatment yang kita bisa lakukan yaitu psikoterapi untuk memperkuat otot-otot quadriceps supaya patella itu firm di posisinya. Kemudian juga patella bracing itu bracing untuk memfiksasi patella di tengah. Kemudian pada kasus-kasus berat mungkin dibutuhkan operasi. Keluhan yang lain yang timbul banyak pada anak-anak adalah osteoskeletal atau tibial apophysitis. Jadi kondisi ini terjadi akibat daripada insersi daripada patella tendon di tuberositas tibia.
ini terjadi banyak pada anak-anak yang aktif, sering pada anak laki-laki yang aktif, kemudian karena dia aktif maka patella tendon sering mengalami retraksi, anak-anak yang lompat, lari. Pada pemeriksaan fisik, kita bisa menemukan nyeri pada tuberositas tibia. Jadi pada bagian tibia di bawah patella ada tonjolan, apabila kita tendon kita raba, kita tekan, itu menimbulkan nyeri. Ada pasien yang dengan Osgood-Schlatter. Kemudian pada kasus yang berat, kita bisa lihat di ronsen sebelah kanan ini, si tuberositas tibia, tempat insersi daripada patella tendon tersebut bisa mengalami avulsi atau tertarik daripada insersinya. Jadi tertarik tuberositas tibianya. Treatment yang bisa kita lakukan jelas, karena ini akibat daripada aktivitas yang berlebihan, kita harus mengurangi, atau pada kasus yang berat kita stop dulu aktivitas beberapa lama, 2-3 bulan. Kemudian nyerinya bisa kita atasi dengan pemberian NSAID, kompres es setelah aktivitas pada fase akut, apabila ada nyeri. Kemudian bila berat tentu kita harus menggunakan alat bantu, yaitu knee immobilizer selama 2-6 minggu. Kemudian pada anak, keluhan nyeri lutut bisa yang lain adalah patella tendinosis. Kalau pada tadi Osgood-Schlatter, keluhannya pada insersi daripada patella tendon di tuberositas tibia, di tibia bagian atas. Kalau pada patella tendinosis itu keluhannya nyerinya pas di bawah daripada patella, pas di patella tendon. Kita ketahui bahwa patella tendon merupakan penghubung antara patella dengan insersinya di tuberositas tibia. Terjadi kembali pada biasanya pada anak-anak yang aktif, banyak aktivitas, kemudian nyerinya pada bagian anterior, di bawah lutut, pas di bawah lutut. Kemudian pada pemeriksaan nyeri, pada pemeriksaan fisik, bisa terdapat nyeri pada patella tendon, terutama pada saat ekstensi. Treatment yang kita bisa lakukan adalah kompres es, kita pemberian NSAID, dan tentunya mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan nyeri. Nah, yang lain yang cukup sering terjadi juga yaitu slip capital femoral epiphysis. Apabila kita lihat di gambar ini, pada anak-anak itu antara tulangnya masih terdapat epiphysis atau growth plate faktor untuk pertumbuhan. Tapi ini kadang-kadang bisa menjadi bagian titik lemah untuk kondisi tulangnya tersebut. Pada slip capital femoral epiphysis, ini si kaput femurnya bergeser. Ini agak-agak sedikit berbeda, karena ini sebenarnya keluhan di lutut, tapi bukan akibat gangguan patologis di lutut, tapi patologis yang terjadi pada hip joint. Tapi nanti di refer nyerinya di lutut, sehingga pasiennya mengeluh nyeri lutut, padahal problem utamanya patologisnya adalah di hip joint. Kasusnya banyak pada anak laki yang overweight dan berumur sekitar 10-16 tahun, atau perempuan 12-14 tahun. Overweight memicu untuk ketidakmampuan kaput femur untuk menyangga beban tubuh sehingga bisa menjadi bergeser atau slip. Jadi ini patologi yang terjadi pada hip joint yang nyerinya di refer atau disampaikan ke lutut sehingga terasanya di lutut, walaupun patologinya sebenarnya bukan di lutut. Misalnya ada riwayat nyeri lutut tapi nggak ada riwayat trauma. Pada pemeriksaan fisik, nyeri di lutut pada saat internal rotasi, pada saat pahanya kita rotasi ke dalam. Diagnosis yang pasti tentu dengan X-ray. Pada X-ray kita bisa lihat bahwa ini kaput femurnya sudah bergeser daripada neck femur. Kalau kita bandingkan dengan yang sehat, dia masih intak. Nah, di sini kalau kita lihat ada semacam garis, ini bukan fraktur, inilah epiphyseal plate-nya. Yang pada anak ini, pada sebelah kiri dia bergeser patologis. Treatmentnya yaitu mengurangi beban pada hip. Tentunya salah satu mengurangi aktivitas yang berlebihan dan mungkin berat badan daripada si penderita tersebut. Pada kondisi yang tidak stabil terus-menerus, maka operasi sangat dibutuhkan.
take home message pada kasus ini yaitu selalu periksa hip joint pada anak yang menderita lutut. Apalagi anaknya cenderung gemuk, besar, karena kemungkinan problemnya yang dia keluhkan itu bukan nyeri di lutut, tapi nyeri di proksimalnya, yaitu di hip joint. Baik. Setelah beberapa kasus kita bahas tadi pada kasus nyeri lutut yang kemungkinan bisa timbul pada anak, sekarang kita bergeser pada nyeri lutut yang sering timbul pada dewasa. Ada beberapa keluhan nyeri lutut, tapi yang paling penting adalah cedera yang akibat ditimbulkan hal yang menimbulkan nyeri lutut pada dewasa itu biasanya akibat cedera, akibat daripada aktivitas yang berlebihan atau trauma yang lebih dominan daripada proses degeneratif. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan keluhan nyeri lutut datang ke kita, dewasa muda, yang pertama kita pikirkan bukan proses degeneratif, bukan osteoartritis, tapi adalah kemungkinan adanya cedera struktur di sekitar lutut atau knee joint. Nanti akan kita lihat. Pertama adalah patella femoral pain syndrome. Kebanyakan nyeri lutut pada dewasa muda akibat daripada aktivitas yang berlebihan, biasanya overuse. Apalagi sekarang di tengah pandemi seperti ini banyak orang yang mulai beraktivitas, biasanya jarang olahraga, sekarang mulai sepeda, lari dan lain sebagainya. Tapi intensitasnya terlalu berlebihan. Artinya tahap-tahapannya tidak terlalu cepat, sehingga akibatnya tubuh tidak bisa mengompensasi, sehingga timbul problem-problem bisa di lutut, bisa di hip dan sebagainya. Keluhan ini sering timbul pada dewasa muda dengan aktivitas tinggi, seperti maraton, lompat, kemudian nyeri bagian depan. Keluhannya di bagian nyeri depan lutut bertambah setelah duduk sekian lama. Kenapa? Karena pada saat duduk, maka patella dan femoral ini cenderung untuk friksi. Dan lebih banyak duduk, lebih banyak lama dia friksi, sehingga dia bisa menimbulkan iritasi yang menimbulkan nyeri. Pemeriksaan fisik biasanya ada keluhan crepitus bunyi seperti, kok dok lutut saya ini kok bunyi-bunyi kalau digerakkan. Kemudian nyeri pada saat quadriceps kontraksi atau otot paha quadriceps kontraksi dan patella ditekan. Jadi pada saat quadriceps kontraksi maka dia akan menarik patella, dan apabila ditekan dia friksinya akan makin bertambah sehingga makin menimbulkan nyeri. Dan pasien yang key angle-nya yang lebar juga, seperti yang tadi kita telah bahas tadi. Treatment yang kita lakukan bisa pada saat nyeri kurangi aktivitas. Karena nyeri merupakan sinyal dari tubuh, alarm dari tubuh untuk menginformasikan ada sesuatu dan supaya tubuh istirahat. Itu yang paling penting. Jadi banyak cedera muskuloskeletal, nyeri akibat problem di muskuloskeletal, itu sebenarnya bisa kita sembuhkan hanya dengan istirahat. Tubuh mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan istirahat. Problemnya adalah ini yang sulit kita temui. Kadang-kadang misalnya gini, misalnya ibu-ibu rumah tangga ada keluhan di tangan, anggaplah mungkin carpal tunnel syndrome (CTS). Mungkin dengan istirahat dia bisa untuk mengurangi nyerinya. Tapi kan ibu rumah tangga sehari-hari tidak mungkin lepas dari kesibukan sebagai ibu rumah tangga, mencuci, memasak dan sebagainya dan seterusnya. Hal ini akan memicu nyeri akut yang tidak sembuh dan terus-menerus menjadi nyeri kronik. Dan kalau sudah menjadi kronik itu menjadi problem dan lebih susah kita untuk men-treatnya. Jadi kurangi aktivitas atau istirahat itu merupakan hal yang penting untuk pasien dengan gangguan muskuloskeletal atau nyeri muskuloskeletal. Kompres es setelah aktivitas ini merupakan cara untuk mengurangi inflamasi, mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, mengurangi pembuluh darah ke daerah yang mengalami inflamasi, nyerinya berkurang. Kemudian quadriceps strengthening itu dengan fisioterapi, kita kolaborasi dengan teman-teman dari
rehab, fisioterapi, kemudian evaluasi footwear atau sepatu tapak kaki. Sangat penting sekali, bisa menimbulkan exhaust yang berlebihan pada bukan hanya knee joint, bukan hanya sendi lutut, tapi juga bisa pada ankle joint atau sendi ankle. Dan tentunya NSAID bisa membantu untuk mengurangi nyerinya. Yang lain keluhan nyeri yang bisa timbul pada dewasa yaitu medial plica syndrome. Ini akibat dari plica redundancy joint synovium atau lipatan daripada plica joint synovium. Nyeri akut pada medial lutut setelah aktivitas tinggi, biasanya pasien mengeluh seperti itu, habis maraton, habis lompat jauh. Kemudian pada nyeri pemeriksaan fisik ada nyeri tekan atau nodularity yang mobile. Treatment tetap nomor 1 adalah resting, istirahat, ya. Kemudian kompres es dan NSAID. Nah, yang lainnya adalah pes anserin bursitis yang telah kita bahas tadi. Bursa ini merupakan bantalan antara ligamen dengan ligamen atau antara dua yang bergerak. Tapi karena overuse, aktivitas yang tinggi, bantalan ini bisa jadi inflamasi, sehingga bisa jadi sumber nyeri. Pada pes anserin merupakan, pada gambar ini pes anserin ada di sebelah sini, ya, sebelah bagian bawah. Ini merupakan tendon dari 3 otot, sartorius, gracilis, dan semitendinosus. Semuanya bersatu di pes anserin. Pes anserin ini bahasa Latin artinya kaki bebek. Jadi perpaduan 3 tendon ini kalau kita lihat seperti selaput kaki bebek. Kemudian nyerinya dipicu oleh gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian pemeriksaan fisik, nyeri di bagian medial distal posterior dari joint line. Bedanya dengan yang tadi, yang medial plica, ini nyerinya di atas sendi lutut, pas di sebelah patella. Sedangkan pes anserin itu nyerinya di bawah sendi lutut, diinsersi daripada 3 tendon tadi. Kemudian treatment yang kita lakukan ya pertama tetap istirahat, itu mengurangi inflamasi, kemudian kompres, NSAID, pada kasus yang lama kadang-kadang bisa dilakukan steroid injeksi. Nah, ini yang cukup sering juga nih. Kalau medial plica syndrome dan pes anserin bursitis itu terjadi pada medial daripada sendi lutut. Nah, kalau yang bagian lateral itu yang paling sering adalah iliotibial band tendinitis. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, iliotibial itu merupakan otot dari yang insersinya di iliac bone atau tulang panggul sampai insersinya di tibia, di Gerdy's tubercle. Jadi cukup panjang. Ini merupakan penting untuk otot-otot abduktor dan sangat banyak bergerak pada saat kita berlari, pada saat kita bersepeda dan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan pergerakan kaki yang tinggi. Sehingga pada kondisi-kondisi tersebut si fascia daripada si iliotibial band dia sering friksi dengan bagian lateral dari femur atau epicondyle femur. Itu yang menyebabkan terjadi proses inflamasi yang menyebabkan nyeri. Keluhan pasien tetap, kalau kita tanya nyerinya sebelah mana, tetap ditunjuknya lutut. Padahal problemnya bukan di intraartikular, tapi di problem di. Jadi nyeri di bagian lateral lutut, terutama pada saat bersepeda atau berlari, ini akibat dari friksi antara iliotibial dan lateral epicondylus os femur. Pada pemeriksaan fisik, yaitu pada bagian lateral epikondil, jadi kalau kita raba femur bagian lateral, itu ada tonjolan namanya epikondyle, kita tekan di situ, itu akan sakit sekali pada pasien dengan iliotibial. Treatmentnya tetap kompres, NSAID, kemudian ini ada pemeriksaan provokatif untuk iliotibial band, dan iliotibial band stretching itu sangat penting untuk mengembalikan lagi kelunturan daripada tibia dan mengurangi nyerinya. Pada kasus lama kita bisa injeksi Prolo dan PRP injection. Prolo dan PRP injection nanti akan kita bahas di bagian berikutnya.
Ini merupakan salah satu kasus yang paling banyak terjadi pada dewasa muda dengan keluhan nyeri pain akibat daripada sport injury biasanya. Paling banyak ini sepak bola atau futsal. Karena terjadinya pada insiden non kontak deselerasi. Jadi pada saat berlari tiba-tiba berhenti, misalnya dijegal atau berhenti secara tiba-tiba, kemudian kakinya berputar. Resultan gayanya mengakibatkan valgus stress. Valgus stress itu artinya bagian daripada tibianya bergeser ke arah luar. Dan tibia akan bergeser ke anterior yang membuat ligamen sprain atau rupture. Biasanya pada kasus yang ruptur total, si penderita akan merasakan bunyi pop. Jadi seperti ada sesuatu yang putus. Itu biasanya pasien khas akan mengatakan itu pada kita. Kemudian setelah lebih kurang 2 jam nanti biasanya keluhannya ada pembengkakan lutut karena di situ ada hemarthrosis, perdarahan di intraartikuler. Pada pemeriksaan fisik kita bisa melakukan anterior drawer test, bagian femurnya, pahanya kita tahan, kemudian bagian tibianya kita coba tarik. Itu terasa tibianya dengan mudah kita bisa geser. Kalau kita ragu apakah itu bergeser apa tidak, kita bandingkan dengan yang sebelahnya yang normal, sehingga kita tahu, oh ini mungkin udah bergeser, ini belum. Tentunya kalau dia ruptur parsial, dia tidak timbulkan Lachman testnya mungkin negatif, tapi nyeri tetap di situ. Treatmentnya nomor 1 tetap RICE. RICE adalah rest, I-nya ice, C-nya compression, E-nya elevated. Jadi untuk mengurangi peradangan dan mengurangi swelling akibat perdarahan di daerah lutut. Kita menggunakan crutches untuk mengurangi weight bearing, untuk mengurangi beban di sendi yang mengalami cedera. Kita berikan NSAID untuk mengurangi nyerinya. Pada kasus ruptur total, hanya tindakan operasi yang bisa mengembalikan stabilisasi di anterior cruciate ligament. Ligamen yang lain yang paling sering bermasalah pada sport injury pada dewasa adalah medial collateral ligament. Jadi 4 ligamen yang utama pada lutut untuk menjaga stabilisasi, bagian medial collateral ligament, yang lateralnya lateral collateral ligament, kemudian anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament. 4 ligamen penting ini menjaga stabilitas di lutut. Salah satu bermasalah, maka stabilitas di lutut juga akan terganggu, sehingga pasiennya akan mengeluh nyeri. Ini juga akibat tersandung, banyak sport injury, valgus. Kalau kita lihat di gambar ini, kakinya tertindih dengan badan dari lawannya, sehingga kelihatan sudah melengkung. Valgus, ya, jadi kedorong keluar ini. Nyeri tekan pada media lutut, kemudian pada valgus stress menimbulkan nyeri. Treatment nomor 1 tetap istirahat, ice, compression dan elevated, kemudian jaga non weight bearing dan brace, artinya fiksasi supaya patelai tidak bergeser. Meniskal merupakan bantalan antara epicondyle, femur dan tibia. Bantalan ini dapat sobek. Kalau kita bisa lihat gambar di kanan atas ini, dia bisa sobek, atau dia bisa sobek parsial, atau bisa sobek total. Keluhannya nyeri lutut berulang, disertai dengan tersendat, kadang-kadang seperti terkunci. Pada pemeriksaan fisik, namanya McMurray test. Jadi kita fleksikan, kita internal rotasi, sambil kita ekstensikan, kita luruskan. Maka itu akan sangat nyeri bagi penderita. Pada kondisi yang berat tentu hanya operasi yang bisa memulihkan kondisinya. Septic arthritis ini merupakan kalau kakinya bengkak, kemudian demam, kemudian pasien dengan imunodefisiensi seperti kanker, diabetes, alkoholik, AIDS, atau penggunaan steroid jangka panjang, yang bisa memicu septic arthritis. Nyeri akut tanpa trauma, kemudian biasanya khas tanda-tanda peradangan, bengkak, hangat di sekitar dan nyeri tekan pada lutut, dan pergerakan lutut akan memicu nyeri yang hebat. Treatmentnya nomor 1 tentu antibiotik.
dan lebih demen untuk mengeluarkan source daripada sumber infeksinya. Kemudian ini mungkin yang paling sering kita temui, yang sering kita hadapi, yaitu nyeri lutut pada orang tua. Dan ini yang terbanyak. Nyerinya khas osteoartritis biasanya dipicu oleh berat tubuh, oleh beban tubuh. Jadi misalnya kalau pasiennya berdiri lama, dia pasti, atau aktivitas yang meningkat, jalan agak sedikit jauh, pasti dia akan mengeluh nyeri. Kemudian kaku sendi pada saat bangun di pagi hari selama 30 menit. Kemudian setelah itu mungkin berkurang sedikit-sedikit setelah mulai aktivitas. Jadi kaku dan nyeri itu utamanya yang menjadi concern pada pasien osteoartritis. Pada pemeriksaan fisik, penurunan range of motion. Biasanya makin berat dia, lututnya nggak bisa dilipat. Ya, nggak bisa, makin berat kondisinya, makin nggak bisa dilipat. Kemudian ada bengkak di lutut, ada efusi. Kemudian ada keluhan mungkin bunyi lututnya. Kemudian teraba penonjolan atau osteofit pada sendi. Itu biasanya pasien katakan mungkin istilahnya pengapuran ya. Jadi ada kok tulang saya bagian tengahnya agak nonjol. Itu akibat daripada osteofitnya. Pemeriksaan radiologis, kita bisa melihat perjalanannya dari grade-grade-nya. Pertama yang kita bisa lihat penyempitan celah sendi. Tentunya semakin tinggi grade-nya, celah sendinya semakin memendek, jadi semakin habis. Karena cartilage-nya semakin terkikis. Kemudian ada gambaran subchondral bone sclerosis, sistik, perubahan gambaran kistik di subartikuler, serta ada hypertrophic osteophyte formation, yaitu yang pengapuran tadi. Di bagian lateral dan bagian medialnya dia sendi ada penonjolan tulang. Di sini ada empat stage, dari yang ringan sampai yang berat. Yang awal-awal stage 1-2 pasien misalnya jalan 100 meter ngeluh nyeri, kemudian dengan istirahat dengan istirahat nyerinya berkurang. Kalau grade 3 aktivitasnya semakin berkurang, kemudian sudah banyak imobilisasi. Grade 4 kursi roda dan sudah indikasi operasi. Tapi memang pasien kebanyakan datang pada saat stage selanjut ya, karena kadang-kadang di stage awal masih menganggap bahwa ini tidak terlalu. Treatment yang bisa kita berikan NSAID, glukosamin, hyaluronic acid intraartikular, PRP, atau proloterapi yang kita bahas. Kemudian apabila nyerinya tidak tertangani, disfungsi yang sudah mengganggu kualitas hidup dan telah menggunakan semua modalitas, maka total knee replacement mungkin menjadi pilihan. Fisioterapi pada osteoartritis memegang peranan sangat penting karena selain mengurangi nyeri, yang lebih penting adalah latihan. Jadi penting bagi kita adalah untuk memperbaiki gerakan sendi pada pasien-pasien yang sudah lama, tentu dia sudah lama tidak bergerak sehingga ligamennya cenderung lebih kaku. Untuk mengembalikan ligamennya yang kaku tadi dan kekuatan otot seperti awal itu perlu latihan. Dan peranan fisioterapi sangat penting untuk pasien-pasien kondisi seperti ini. Yang paling sering juga yang lain adalah kristal inflammatory arthritis yang kebanyakan oligot dan kalsium. Ini bisa kita lihat pada aspirasi setelah gambaran mikroskopis pada aspirasi. Baker Keys juga ini banyak biasanya keluhannya benjolan di belakang paha. Kemudian pada pemeriksaan terhadap massa bulat, kistik, bagian media lipat paha, kita bisa lihat dengan USG, CT scan, tapi USG sudah cukup sebenarnya. Dan pada intervensi kita yang bisa kita lakukan adalah aspirasi kista dengan guiding USG. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat ini kantong daripada Baker Keys-nya dengan bantuan USG kita bisa, ini jarum kita bisa aspirasi. Kemudian setelah kita aspirasi kita berikan steroid untuk mengurangi inflamasinya. Paling enggak untuk mengurangi gejala penekanan yang menimbulkan nyeri. Tapi kalau misalnya setelah diaspirasi sering recurrent, alternatifnya hanya operasi.
Kemudian yang akan saya bawakan adalah interventional management untuk knee problem. Ada beberapa hal yang baru untuk knee problem, interventional pain, yaitu pertama regenerative medicine menggunakan PRP dan proloterapi serta genicular block. Apa itu regenerative medicine? Ini yang paling penting. Yaitu ilmu kedokteran yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak dan membuatnya berfungsi optimal seperti semula. Sehingga dalam bidang muskuloskeletal yang termasuk regenerative medicine adalah pemberian proloterapi dextrose, PRP atau platelet-rich plasma, stem cell, punca, dan sebagainya. Ini sangat berkembang karena seperti osteoartritis, dia nyeri karena inflamasi, tapi penyebab utamanya adalah proses degeneratif pada cartilage-nya. Kalau kita hanya memberikan obat antiinflamasi untuk mengurangi nyerinya, tapi proses kerusakannya tidak kita antisipasi, maka itu akan menjadi nyeri dan gangguan di otot dan ligamen, meniskus, tulang rawan, dan kapsul umumnya disebabkan oleh kerusakan jaringan, bukan hanya radang atau penyebab lainnya. Tentunya pengobatan yang paling tepat untuk bagian tubuh yang rusak adalah memperbaiki bagian yang rusak tersebut dan merangsang pertumbuhan kembali jaringan itu, serta mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi sel yang rusak, dan inilah yang dilakukan oleh regenerative medicine. Jadi kita berkembang ke depan. Karena pemberian steroid hanya mengurangi inflamasi, tapi dalam jangka panjang justru akan memperburuk kondisi penyebabnya. Platelet-rich plasma adalah mengambil bagian, kalau kita lihat dari proses gambar di bawah ini, jadi sebenarnya diambil dari darah pasien, tergantung berapa banyak kita butuh. Kemudian setelah itu kita masukkan ke mesin yang akan melakukan centrifuge dengan kecepatan dan proses tertentu. Kemudian yang kita ambil adalah bagian platelet yang kaya akan faktor growth factor, faktor pertumbuhan, di mana di growth factor inilah dia akan memperbaiki cartilage yang rusak atau ligamen-ligamen yang bermasalah. Selain PRP adalah proloterapi, hampir sama. Oke, kemudian proloterapi menggunakan dextrose. Kalau PRP mengenai darah pasien tadi kita sentrifuge, kalau proloterapi menggunakan dextrose hipertonik 12,5 sampai 25%, sehingga memicu proses inflamasi. Inflamasi akan merangsang growth factor untuk memperbaiki dan meremodeling jaringan yang mengalami patologi, yaitu cartilage, ligamen, dan tendon. Pada minggu keempat setelah penyuntikan, kalau kita bandingkan ya, setelah minggu keempat kita disuntikan steroid dan PRP. Biasanya steroid lebih unggul awalnya, dia karena mengurangi inflamasi. Tapi kalau kita lihat minggu ke-8 sampai bulan ke-6, itu PRP lebih dan prolo lebih baik. Karena jangka panjang dia akan mengurangi nyeri dan meregenerasi jaringan. Itu yang lebih penting. Sementara dengan steroid, dalam jangka panjang justru akan memperburuk kondisi daripada cartilage yang mengalami inflamasi. Ultrasound, guided procedure kita melakukan dengan ultrasound. Kenapa? Karena kita dapat melihat struktur patologi jaringan, ligamen, tendon, efusi yang tidak terlihat melalui sinar X. Kita dapat melakukannya bedside, mobil, di mana saja, mobile, dapat dilakukan di mana saja, seperti poliklinik, kemudian tidak ada paparan radiasi. Pemeriksaan dilakukan secara dynamic, maksudnya kita bisa melihat pergerakan otot sekitarnya pada saat kita ultrasound. Ini yang keunggulan yang tidak didapatkan dari MRI atau CT scan. Jadi kita dapat melihat pergerakan tendon, otot, apakah dia bermasalah pada saat bergerak atau tidak, itu hanya dengan ultrasound. Kemudian yang paling penting juga kita gunakan sebagai penuntun tindakan intervensi, yaitu apakah itu kita untuk aspirasi cairan di lutut, ataukah tindakan untuk ablasi genikuler, dan lain-lain. Sehingga karena dengan menggunakan ultrasound, maka tindakan yang kita lakukan sangat presisi, sehingga menimbulkan komplikasi apabila kita melakukan tanpa bantuan alat. Komplikasinya seperti kena jaringan struktur di sekitarnya, mungkin bisa kena meniskus atau cartilage, atau mengenai pembuluh darah. Dan yang lebih penting, karena kita melakukannya dengan pasti, sekali suntik, terarah, pasien lebih nyaman, karena tidak menghindari penusukan yang berulang-ulang. Yang lain lagi adalah genicular block, yaitu ini kita lakukan untuk mendenervasi atau menginaktifkan saraf sendi lutut yang menyebabkan nyeri. Jadi pada kondisi medikamentosa yang tidak respon lagi, dengan mengurangi nyeri, pasien bisa
bisa menggunakan ini. Jadi pada pasien-pasien yang dengan medikamentosa tidak bisa karena dia sudah banyak efek samping atau tidak sudah timbul komplikasi. Blok bisa menggunakan anestesi lokal untuk short term, untuk long term bisa menggunakan mekanik, generator radiofrekuensi dan alkohol. Yang sering kita lakukan adalah dengan generator radiofrekuensi. Prosedurnya bisa menggunakan siam atau ultrasound. Dengan prosedur ini nyetinya sangat jauh berkurang sehingga pasien bisa mengurangi jumlah obat-obatan bahkan stop obat-obatan. Baik, kesimpulan dari pembicaraan kita siang ini, nyeri lutut merupakan menimbulkan disabilitas bagi pasien sehingga menurunkan kualitas hidup daripada penderita. Penting untuk mengenali dan mengidentifikasi keluhan di lutut sedini mungkin sehingga dapat dilakukan treatment yang efektif untuk mencegah menjadi nyeri kronik. Kemudian nyeri lutut tidak hanya punya orang tua, tapi bisa terjadi pada semua kehidupan dari mulai anak, dewasa, dan orang tua. Kemudian pada nyeri yang tidak respon dengan medikamentosa atau tidak bisa mengkonsumsi analgetik, gastritis, atau karena kelainan jantung, interventional pain berupa genicular block dengan panduan ultrasound atau siam dapat menjadikan solusi untuk mengurangi nyeri. Kemudian apabila sejawat sekalian, kemudian atau rekan-rekan para medis sekalian mungkin mempunyai kasus nyeri, kemudian sedikit bingung atau ingin bertanya tentang apapun mengenai kasus nyeri, silakan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Saya terbuka, ini ada nomor WA saya, kemudian juga bisa ke email juga. Dengan segala senang hati saya berusaha membantu sebisa mungkin. Mungkin dengan WA kita bisa nanti lebih banyak berinteraksi. Cuman mungkin tidak selalu bisa saya langsung jawab. Mungkin saya sebagai anestesi mungkin banyak di kamar operasi, mungkin nggak terlalu banyak buka, tapi saya buka sore atau malam pasti saya jawab. Baik, terima kasih.